Toyota pada zaman keemasannya berhasil mengeluarkan mobil dengan desain terbaik dan fitur yang boleh kita katakan cukup menarik. Dan ya, tepat tahun 2003, Toyota melahirkan mobil sejuta umat, yaitu Avanza generasi pertama. Untuk masalah harga Avanza waktu itu, boleh kita katakan cukup terjangkau bagi orang yang memiliki uang, ya kan? Sebelum Avanza hadir, MPV waktu itu cenderung memiliki desain yang monoton atau istilah katanya sangat membosankan. Dan ketika Avanza memasuki pasar otomotif Indonesia, Toyota mobil ini langsung merubah pasar otomotif Indonesia. Yang awalnya mobil MPV di tahun segitu bentuknya udah sedikit ketinggalan zaman. Dengan hadirnya Avanza, Toyota menjelma menjadi mobil masa depan atau istilah kerennya mobil futuristik. Dan anehnya adalah Avanza dijual dengan harga yang sangat murah. Bahkan harganya cukup bersaing dengan Suzuki APV kala itu. Jadi ya, buat orang yang memiliki uang di harga tersebut, mereka akan bingung mau beli APV atau Avanza. Dan tentu kita bisa menebak pilihannya akan jatuh kemana, ya kan? Dan tentu saja Avanza menjadi pilihan dengan harga yang kompetitif, futuristik, serta desain yang menarik. Avanza langsung menjadi idola papan atas waktu itu. Dan ya, pada tahun 2006, yang mana ini hanya beberapa tahun dari tanggal rilisnya, Avanza sudah berhasil menggeser status Kijang Innova sebagai mobil idola papan atas waktu itu. Menariknya, Avanza menjadi mobil paling laris awal tahun 2007 dan laris manis seperti kacang goreng bagi mereka yang punya budget membeli mobil Avanza, ya kan? Dalam beberapa tahun, tidak ada merek mobil yang bisa mengalahkan penjualan Toyota Avanza. Jadinya, ya, karena saking larisnya, Toyota berhasil mengeluarkan beberapa generasi dari Avanza. Toyota Avanza mulai diproduksi dari tahun 2003 sampai tahun 2010. Dan mobil ini menggunakan mesin K3DEE 1300cc non-VVTi dan K3VE dengan VVTi pada tipe 1.3G-E, DOHC 16 katup. Untuk tenaganya, ya boleh kita katakan oke-oke aja, walaupun sedikit kurang. Pada tahun 2008 sampai 2009, Toyota melakukan facelift di Gen 1, walaupun sedikit. Dan Toyota juga mengeluarkan beberapa varian lainnya selain tipe E dan G, yaitu tipe S. Menariknya untuk tipe S, Avanza menggunakan mesin 1500cc dengan kode 3SZVE. Toyota benar-benar melakukan perubahan pada tahun 2011, yang mana Avanza mengeluarkan generasi keduanya. Jika kita mau sedikit cerita, tentu aja banyak perubahan mulai dari headlamp, mesin, dan fiturnya. Tapi lainnya ya hampir sama, terutama bodi samping dan lainnya ya hampir sama. Bahkan kalian yang punya Avanza Gen 1 untuk dimodifikasi ke Gen 2 versi akhir, tentu jawabannya bisa banget. Perubahan bodi yang sedikit tapi tidak tergolong yang ekstrim. Dan ya, selama kurang lebih 15 tahun, Avanza mendominasi penjualan pasar otomotif di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, nominasi Avanza sebagai idola papan atas kini tergeser. Setelah Toyota mengeluarkan generasi ketiga seri Avanza. Di mobil ini semuanya berubah, bahkan dari desain sampai penggeraknya juga berubah. Dari yang RWD, di generasi ini Avanza menjadi FWD. Dari tampilan desain Avanza ini, sebenarnya ya cukup bikin mata terpana, futuristik banget, fiturnya juga lengkap, dan sekilas seperti bukan Avanza. Dan ya, di awal peluncurannya, mobil ini langsung mendapatkan status mobil paling laris. Siapa sih yang bisa menolak pesona Avanza Gen 3? Emang keren abis, ya kan? Namun sangat disayangkan pada tahun 2023 sampai 2024, Avanza tidak menjadi mobil paling laris lagi. Yang mana pada tahun 2023, mobil paling laris pertama di Indonesia adalah Innova Reborn, yang terjual sebanyak 66.460 unit. Lalu disusul oleh Honda Brio, mau itu Satya atau RS, mobil ini terjual sebanyak 62.195 unit. Kemudian tak lupa juga ada Sigra di urutan ketiga, dan terjual sebanyak 61.754 unit. Dan keempat, baru ada Avanza yang terjual di 59.543 unit. Menariknya, hal ini terus berlangsung sampai tahun 2024, di mana Innova tetap mendominasi penjualan nomor 1 di Indonesia. Ya, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Avanza terjun bebas ke urutan keempat, tapi tetap menjadi 5 besar. Apa yang terjadi dengan Avanza? Kenapa Avanza seakan-akan hilang pamornya dalam sekejap? Sehingga Avanza tidak lagi menjadi mobil idola papan atas. Mungkinkah karena harga yang terlalu tinggi? Bisa jadi juga. Untuk versi terendahnya, Avanza 1,3 IMT dijual dengan harga Rp239,7 juta. Pertanyaannya, apakah ini harga yang termasuk mahal? Sebenarnya nggak juga, bahkan bisa dibilang murah.
Itu pun kalau kita punya uang, ya kan? Dan jika kita lihat kompetitornya secara langsung, misalnya Mitsubishi Expander. Expander dijual dari harga 265 jutaan untuk versi GLS MT. Dan artinya, Avanza lebih murah sekitar 30 jutaan lebih. Kenapa kita bandingkan dengan Expander? Ya, memang kedua mobil tersebut sekelas. Dan kalau kita bandingkan dengan Rush, jelas bukan levelnya. Ya, karena Rush termasuk kelas premium di atas Avanza, ya kan? Dan Rush dijual dengan kisaran harga 284 juta untuk versi terendahnya. Tapi mengapa Avanza tidak menjadi mobil yang top lagi? Ya, tentu aja pasar Avanza sebagai mobil murah pada awalnya sudah terbagi. Dan Avanza dikategorikan sebagai mobil murah, yang pada awalnya menjadi mobil murah dan terjangkau. Akhirnya Avanza tentu aja menjadi favorit untuk semua kalangan untuk penggunaan pribadi, aset kantor, taksi, dan travel antar daerah. Namun saat ini semuanya sudah berubah, karena ya balik lagi, pasarnya sudah berubah. Dulu Avanza selain menjadi mobil pribadi, Avanza juga digunakan sebagai armada mobil perusahaan, yang berarti penjualan Avanza sudah benar-benar merosot tajam. Ditambah lagi ketika mobil LCGC semakin bagus secara desain dan penjualannya. Sementara, ekonomi Indonesia sempat mengalami penurunan yang signifikan, hingga sempat memberatkan beberapa pihak. Dan akhirnya, perusahaan banyak yang beralih yang tadinya membeli Avanza untuk mobil operasional, menjadi menggunakan mobil LCGC, yang pada akhirnya membuat penjualan Avanza semakin terjun bebas. Kemudian beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia sempat bergejolak, yang mana kaum menengah banyak yang jatuh miskin, dan kaum miskin hilang entah kemana, sementara yang kaya makin kaya saja. Diperparah kembali dengan maraknya judi online, sabu-sabu, serta pinjaman online, hingga membuat kaum menengah tidak mampu lagi membeli Avanza secara kas. Dan akhirnya kaum ini membeli secara kredit berkat jasa pinjol, atau membeli mobil bekas. Secara tidak langsung membuat mobil menengah seperti Avanza juga ikut turun. Tapi, kenapa di saat ekonomi sedang bergejolak, mobil yang paling laris malah Maxenia, yang di atas kertas, mobil ini jauh lebih mahal daripada Avanza? Mungkinkah ekonomi memainkan peran di sini? Atau mungkin faktor FWD yang disematkan Toyota ke Avanza generasi ketiga ini? Atau apakah karena faktor desain yang begitu besar di Avanza generasi ketiga ini, hingga membuat orang-orang kaum menengah ini enggan membeli mobil ini? Selain faktor tersebut, harga Avanza bisa terbilang cukup mahal saat ini, dan kurang relevan untuk digunakan sebagai travel antar daerah. Ya, travel antar daerah adalah salah satu penyumbang kesuksesan Avanza selama ini. Namun dengan adanya kenaikan harga mobil, harga BBM, dan tarif travel yang tidak ada kenaikan yang signifikan, tentu aja ini membuat para user lebih memilih mobil LCGC. Dan faktanya, kebanyakan orang Indonesia tidak terlalu peduli akan hal tersebut. Yang mereka mau ya murah, walaupun harus menggunakan Sigra. Ya nggak masalah, yang penting murah dan sampai tujuan dengan selamat dan lancar. Kemudian selain itu ada juga faktor bosan. Iya, siapa yang nggak bosan naik mobil Avanza? Dari tipe ke tipe, kecuali Gen 3, sangat terasa tidak perbedaan signifikan. Dari Avanza Gen 1 sampai Gen 2. Ya, orang-orang bosan dengan Avanza. Bahkan, kalau kalian naik mobil Avanza dengan mata tertutup nih, di jok belakang, kalian tidak akan tahu bedanya naik Avanza Gen 1 tahun 2005 dengan menggunakan Grand Avanza tahun 2016. Benar-benar tidak ada perbedaannya. Dengan faktor-faktor yang ada, akhirnya orang-orang ingin sesuatu yang baru, atau istilah lainnya yang lebih segar gitu kan? Ditambah lagi dengan hadirnya mobil Cina dan Korea saat ini, benar-benar bisa merubah pasar. Memang mobil Cina dan Korea belum bisa menjadi mobil paling laris di sepanjang tahun, tapi setidaknya mobil Cina dan Korea bisa merusak pasar yang ada. Ya, dengan ramainya pasar Indonesia, sepertinya tidak akan ada lagi mobil yang bisa mendominasi pasar, seperti Avanza. Di eranya, Avanza adalah mobil paling laris seperti kacang goreng dalam waktu 20 tahun terakhir. Dan sepertinya tidak akan ada yang bisa mengeser nominasi tersebut. Dan ya, walaupun tidak menjadi yang nomor 1, tapi Avanza tetap menjadi mobil terlaris di Indonesia, dengan posisi 5 besar. Namun, ya, walaupun kita bosan dengan mobil Avanza ini, tapi ini mobil tidak akan bisa hilang dari pasar otomotif Indonesia. Karena Avanza benar-benar sudah menjadi mobil kelas menengah yang paling layak dimiliki. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video channel mobil kita selanjutnya.